Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, ayol ikhwah sekalian, ya. Kaifa halukum jami'an? Ya. Ustaz harap antum masih sehat-sehat saja walaupun kita masih berada dalam kondisi pandemi yang belum selesai ini. Ya. Kita masih bersyukur dan harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa terus belajar walaupun secara online, ya. Itu nikmat yang wajib disyukuri. Kemudian tak lupa kita bersyukur atas nikmat Allah yang lebih besar lagi berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj para salafus saleh. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib, ya, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, ya, Ustadz akan menyambung pelajaran yang terhenti karena liburan kemarin, ya, yakni tentang penulisan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah khat riq'ah. Jadi kita kemarin masih belum selesai seluruh huruf hijaiyah, ya, dengan kaidah khat riq'ah. Ada yang masih ingat huruf terakhir yang Ustadz ajarkan sebelum liburan? Kalau nggak salah Ustadz itu udah sampai huruf shad, dad, ta dan za. Kalau nggak salah Ustadz, ya. Maka hari ini kita akan menyambung kepada huruf yang setelahnya, yaitu huruf ain, ghain, fa dan qaf. Kalau waktunya mencukupi. Kalau nggak cukup maka hanya huruf ain dan ghain saja, ya. Baik. Siap-siap untuk menulisnya, siapkan pena, ya, dan kertas. Coba nanti sambil dilihat Ustadz, sambil antum coba tuliskan di rumah, ya. Mudah-mudahan sambil antum melihat, antum juga bisa menulis dengan baik, ya. Baik. Perhatikan ya cara menulisnya. Huruf ain. Nah, ini sengaja Ustadz sekarang udah pakai buku bergaris agar lebih mudah nanti antum menuliskannya. Perhatikan ya. Nah, huruf ain itu dimulai dari buatnya seperti ini. Nah, sekali lagi ya, perhatikan buatnya begini. Jadi kayak apa ya, kayak dibilang ya, kepalanya ya. Nah, seperti inilah kepalanya. Nah, gitu. Ya. Nah, sekali lagi. Nah, nampak ya? Nah, baru antum buat seperti huruf jim, ha dan kha. Tinggal sambung begini. Ini agak lebih panjang, afwan. Saya ulangi sekali lagi ya buatnya ya, seperti ini. Nah, begini, afwan. Baru sambung dengan yang begini. Nah, ini ain ataupun ghin. Tinggal tambahkan seperti ini kalau dia ghin. Sekali lagi buatnya. Nah, ini kalau dia kondisinya sendiri. Bagaimana kalau di awal? Perhatikan, kalau dia di awal tinggal antum buat begini aja. Lagi, jadi ini dia nggak ada runcingnya. Kalau di khat naskhi kan ain itu dia runcing, begini dia. Ada runcingnya, baru antum sambung begini. Nah, ini kalau khat naskhi. Nah, kalau pada khat riq'i dia lebih mudah, nggak ada runcingnya. Jadi lebih mudah untuk membuatnya karena dia tebal.
Jadi begini cara buatnya. Tinggal sambung begini. Sekali lagi. Sambung ya. Nah, nampak bedanya kan antara khot naskhi dengan khot rik'i. Sekarang kita buat contoh huruf ain yang dia berada di awal kata, ya, berada di awal kata. Contohnya kita buat kata abdun. Contoh misalnya abdun. Nampak? Abdun. Atau kata yang lain misalnya kata ibadatun. Nah, ini contoh membuat huruf ain ketika dia berada di awal kata, ya. Nah, selanjutnya kita mau buat contoh huruf ain ketika dia berada di tengah kata. Ya, kalau di tengah kata tinggal mudah membuatnya. Gini. Sekali lagi perhatikan ya. Nah, beda ketika dia dengan khot naskhi. Kalau khot naskhi memang sama-sama nggak ada lubangnya, cuma perhatikan ya. Kalau khot naskhi dia begini buatnya. Kalau khot rik'i maka cara membuatnya. Nah, contoh ya. Kalau dia di tengah kata kita buat kata ya'budu contohnya, ya'budu. Nampak? Ya'budu. Atau kita buat kata yu'inu misalnya, yu'inu. Yu'inu. Nah, nampak? Ya. Nah, itu kalau dia di tengah. Nah, sekarang kalau dia di akhir. Ya, kalau dia di akhir, saya contohkan dulu yang khot naskhi ya. Yang khot naskhi itu contoh kalau ain di akhir, dia itu begini. Kalau khot naskhi. Nah, kalau dia khot rik'i, dia lebih mudah. Nah, sekali lagi, perhatikan. Nampak? Nah, contohnya kita buat kata al-bai'u misalnya, al-bai'u. Atau kita buat contoh misalnya apa ya? Yushi'u atau yudhi'u contohnya ya, perhatikan. Atau kita buat dalam huruf gha misalnya, dari tadi ain terus ya, misalnya kata zaighun contoh misalnya. Nah, jadi cukup simpel untuk belajar huruf ain dan ghain untuk khot rik'ah ya. Lebih simpel daripada khot naskhi yang kita pelajari di semester lalu ya. Nah, untuk contohnya ya kita buat aja contoh kalimat sederhana aja. Contoh misalnya Abdullah ya, kita contohkan. Ya'budu Rabbahu.
Abdullah ya'budu rabbahu. Sama, kita buat lagi contohnya untuk ain yang di akhir ya. Afwan. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Nah, ini untuk huruf ain. Ya, karena waktunya ada masih panjang, maka kita masuk ke huruf fa dan qaf ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke huruf fa dan qaf. Perhatikan. Huruf fa itu sama dengan antum membuat huruf ba. Dengarkan ya. Huruf fa sama dengan antum membuat huruf ba. Jadi, kalau untuk membuat huruf fa, antum tinggal buat huruf ba dulu. Seperti ini. Jadilah huruf ba. Sekali lagi huruf ba, perhatikan membuatnya. Nah, hanya saja garis yang ke bawah ini kita gantikan menjadi kepala untuk huruf fa. Ya. Jadi antum buat kepalanya dulu begini, baru buat huruf ba. Jadilah huruf fa. Sekali lagi ya. Ini huruf fa begini buat kepalanya, baru sambung dengan huruf ba. Jadilah dia huruf fa. Nah, ini kalau dia berada di awal kata. Nah, kalau dia ketika dia sendiri, ya. Nah, bagaimana kalau dia berada di awal kata? Ketika dia berada di awal kata, nah, kita bandingkan dulu dengan khot naskhi. Kalau khot naskhi, fa-nya itu dia ada lubangnya. Ini fa-nya, khot naskhi. Ya, fa. Ini fa khot naskhi, sekali lagi perhatikan. Jadi fa khot naskhi ini pun sama dengan khot riq'ah. Awalnya huruf ba. Nah, huruf ba itu kan begini. Nah, kalau huruf fa-nya tinggal ditambahkan kepalanya aja. Jadilah dia huruf fa. Ya. Nah, kan huruf ba khot riq'ah ada yang begini bentuknya, ada juga yang begini. Untuk khot riq'ah sendiri kan ada huruf bentuk ba-nya itu ada dua bentuk. Jadi kalau yang seperti ini tinggal tambahkan kepalanya, jadilah dia huruf fa. Ya, nampak ya? Nah, sekarang kalau khot naskhi huruf fa berada di awal kata, maka bentuknya begini. Ini bersambung. Nah, kalau khot riq'ah bagaimana bentuknya? Perhatikan. Bentuknya begini. Enggak ada lubangnya. Nah, nampak ya? Nah, contoh misal A, kita buat huruf fa ketika dia berada di awal kata. Contoh misalnya apa ya, misalnya katanya fataha. Contoh kita buat fataha. Atau nih fataha ya, fata ya, atau fata aja begini, fata atau fataha. Perhatikan ya, fataha. Kalau ini fatan, kalau ini fataha. Nah, ini kalau huruf fa berada di awal kata. Nah, sekarang kalau dia berada di tengah kata gimana bentuknya? Nah, kita bandingkan dulu dengan khot naskhi ya, perhatikan.
Hot naskhi ketika fa-nya berada di tengah kata, dia bentuknya itu begini. Bentuk pertamanya atau bentuk keduanya begini. Jadi sedikit beda. Ya. Nah, kalau untuk hot rik'i di tengahnya kalau huruf fa ada lubangnya, beda dengan di awal. Ya. Cuma bentuknya enggak sama. Dia bulat. Kalau ini dia agak meruncing, perhatikan. Perhatikan ya, sekali lagi ya. Ini fa-nya. Contoh kita buat kata yaftahu, perhatikan ya. Yaftahu. Atau misalnya kita buat kata yuftiru. Nah, nampak kan? Nah, itu dia. Jadi kalau fa pada khot rik'ah ketika dia berada di tengah, maka ada lubangnya dan itu besar ya. Nah, sekarang kalau dia di akhir. Kalau di akhir bentuknya sama dengan di tengah, cuma dia ada ekornya. Jadi kita bandingkan dulu. Ini sebenarnya tadi yang saya tulis ini, yang dua ini ketika dia berada di akhir untuk khot naskhi, tapi nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kalau di akhir bentuk khot naskhinya seperti yang di atas tadi, saya tuliskan lagi nggak apa-apa. Nah, dia begini, atau dia bentuk yang satu lagi dia begini. Ini fa-nya. Nah, kalau di khot rik'ah maka bentuknya sama seperti yang di tengah, hanya satu juga, cuma dia bulat dan gini, ada ekornya. Sekali lagi ya. Nah, contoh kita buat kata khafifun, contoh misalnya. Fa di tengah dan fa di akhir dalam satu tulisan. Khafifun. Nah, ya. Atau misalnya kita buat contoh kata yang fa-nya di akhir itu dengan kata sakhifun. Sakhifun. Ya. Sinnya begini, ya. Sakhifun. Atau bentuk sinnya yang satu lagi yang seperti biasa ya. Sakhifun. Nah, atau kita buat contoh yang lain lagi yang ada huruf fa di akhir dan di tengahnya. Contoh kata afifun, afifun. Nah, inilah dia contoh penulisan huruf fa ya, ketika dia sendiri berada di awal, kemudian dia berada di awal, di tengah dan di akhir. Sekarang kita buat contoh kalimat yang dia menggunakan huruf fa ya. Contoh misalnya fataha Muhammadun ya al-baba bil miftahi.
fataha Muhammadun al-baba bil miftah. Atau kita buat contoh lainnya misalnya ya. Afifun yaftahu Afifun yaftahu kitabahu, contoh misalnya. Afif membuka bukunya ya. Nah, kayaknya cukup ya saya rasa hari ini untuk pembelajaran mengenai tata cara menulis huruf ain, ghain dan huruf fa. Adapun untuk huruf qaf ini nanti akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya ya. Bagi yang belum paham tentang cara penulisannya, nanti silakan tanya Ustadz melalui nomor WA pribadi Ustadz ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, Ustadz ana belum paham khat naskhi Ustadz, bolehlah Ustadz kasih contoh lagi ya, nanti Ustadz contohkan. Dan kalau ada yang minta misalnya, Ustadz ana mau minta buku kaligrafi selain yang ada dari sekolah Ustadz, ada juga bagi yang mau minta ya. Nah, adapun untuk pelajaran hari ini saya rasa udah cukup ya. Jadi antum tinggal praktekkan aja di rumah, banyak-banyak menulis supaya tulisan antum nanti jadi baik ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.